Karena ketidaksengajaan Dewa, seorang remaja bernama Toya tidak sengaja terbunuh karena insiden tersebut. Saat ini dia terbangun di sebuah tempat asing bernama Dewa itu. Dewa tersebut memberitahukan Toya bahwa ia akan menghidupkannya kembali ke dunia yang berbeda, yakni dunia yang dipenuhi dengan sihir dan akan menjadi kehidupan baru Toya. Sebagai permintaan maaf, Toya diberikan satu permintaan apapun. Toya akhirnya memilih untuk dapat menggunakan smartphone-nya di dunia barunya kelak. Dewa tersebut mengabulkan permintaannya. Bahkan ia memberi Toya kemampuan lebih kepada tubuh serta pengetahuan Toya agar dapat berguna di dunianya yang baru. Dan inilah Isekai wa Smartphone Tomoni, anime yang rilis tahun 2017, genrenya adventure, komedi, fantasi, harem, dan yang lainnya. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya orang bernama Toya. Dia baru saja mendapatkan panggilan dewa karena tahu dirinya baru saja meninggoy dengan cara yang tidak disengaja. Demi untuk menebus kesalahannya itu, sang dewa akan memberikannya kesempatan kedua, yakni hidup di isekai. Untungnya Toyanya sendiri merasa kagak masalah dia dipanggil ke sana. Terus si kakek menawarkan sesuatu kepada si Toya, mau apa aja yang dia inginkan. Sebenarnya Toya ingin membawa HP-nya, cuma nanti bakalan sulit untuk ngecas. Si kakek kagak masalah, dia bisa mengisi baterainya menggunakan sihir. Dia juga diberikan beberapa kekuatan sama si kakek biar overpower. Sebagai bentuk permintaan maafnya juga dari si kakek tersebut. Habis itu dia pun dikirim ke dunia isekai yang dimana tidak ada siapa-siapa di sana. Si kakek menyuruhnya buat membuka map saja untuk menuju ke arah kota. Toya yang baru paham soal map cuma bisa jalan-jalan aja. Tak lama kemudian ada kereta kencana yang tiba-tiba saja terdiam. Orang yang berada di dalamnya menanyakan baju yang dipakai oleh si Toya. Dia ingin membelinya. Kebetulan dia lagi kagak ada uang. Alhasil dia ikut ke tokonya yang berada di dalam kota. Dan di situ Toya menjual baju sekolahannya tersebut yang dikata langka itu. Sementara dirinya ganti menjadi menggunakan baju biasa aja tapi lumayan. Toya mendapatkan koin emas yang lumayan banyak. Dia selanjutnya mau mencari penginapan. Karena dia kagak tahu, jadi dia menanyakan kepada bapak-bapak itu. Katanya ada di sekitar itu. Namanya Bulan Perak. Alhasil dia kesanalah menggunakan map. Namun pas di tengah jalan dia bertemu dua cewek yang sedang dipojokin sama laki-laki. Gara-gara tanduk yang dibawa si cewek mau dibayar 1 perak doang. Mereka berdua kagak terima gitu kan. Untung aja di sana si Toya muncul dan bilang kalau dia mau membeli tanduknya tersebut sebanyak 1 koin emas. Lantas itu cewek setuju dan Toya langsung memecahkan tanduk tersebut lalu melawannya. Dia yang udah dikasih kekuatan sama si kakek, dia bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Habis itu dia memberikan koin emasnya tersebut. Nama cewek itu adalah Linje dan juga LJ. Mereka adik kakak. Si Toya menanyakan tempat tujuannya yang dimana katanya penginapannya tersebut adalah tempat tinggal kedua orang ini. Jadi langsung aja gas ke sana. Si Toya mau menginap sekitar 1 bulanan. Pas udah check-in, dia ngobrol dulu lah sama kedua cewek ini yang dimana mereka keduanya menceritakan soal kehidupan di kota itu. Dan mereka berencana juga buat pergi menjalankan sebuah misi buat bisa mendapatkan uang. Si Toya tertarik untuk ikut, jadi dia dibawa dah ke guild untuk mencari misi bareng. Nah pas nyampe di sana itu, Toya beneran kagak paham sama tulisan di dunia itu. Bahkan ini menjadi hal pertama kali untuknya. LJ sama si Linje udah memutuskan buat mengambil misi lawan serigala. Tapi si Toya cuma bisa diem karena dia kagak ngerti tulisan di dunia itu. Jadinya si keduanya itu mengajak si Toya buat partian aja sama mereka. PR-nya masih belum selesai. Dia juga kagak mempunyai perlengkapan buat misi tersebut, jadinya Toya membeli pedang. Sehabis membelinya langsung saja mereka bertiga ke tempat tujuan.
Serigala tersebut mampu dikalahkan dengan sangat mudah sama ketiganya. Setelah melawan serigala, mereka pulang sambil membawa tanduk serigalanya. Karena dalam misinya cuma 5 dan dapatnya 6, jadi sama si Toya diambil 1 buat menjadi kenang-kenangan. Dari misi tersebut mereka mendapatkan 18 koin tembaga, lalu selesailah misinya. Mereka balik ke penginapan sambil mengobrol terkait permasalahan si Toya ini. Dia yang akan tinggal di dunia isekai itu sangat butuh bisa membaca. Jadi, dia meminta si Linje untuk mengajarinya membaca. Dia bersedia akan hal itu. Terus juga, Toya yang sebelumnya sama si kakek udah dikasih kekuatan sihir, pengen belajar juga kepada si Linje. Cuma katanya sihir itu bisa muncul karena murni dari kecil. Tidak sembarang orang bisa menggunakan sihir. Ada hal yang harus dites terlebih dahulu. Linje membawa batu sihir di sana untuk menguji. Dia mempunyai kekuatan sihir atau kagak. Si LJ juga, walaupun kembar, dia tidak mempunyai bakat itu. Sama si Linje dikasih lihat sihir andalannya, yakni air dan juga api. Bisa tuh ya kan. Pas dicobain sama si Toya, nampak dia langsung bisa. Jadinya mereka mengajaknya untuk mencobanya di luar. Nampak dari keduanya pengen tahu siapa si Toya ini. Di luar sana si Toya mencoba semua batu sihirnya tersebut. Semuanya ada 6 elemen. Dan dia berhasil menguasai semuanya. Linje merasa aneh ya kan, Toya ini orang langka. Dia aja cuma bisa 3 elemen doang katanya. Terus ada 1 batu sihir lagi yang belum dicoba, katanya itu adalah batu sihir khusus. Seperti halnya kekuatan yang dipunyai si LJ. Kayak kekuatan diri, ngebus, dan membuka portal. Si Toya sangat tertarik sama sihirnya tersebut. Pokoknya menggunakannya tergantung dia yang tahu namanya, misalkan bus berarti menjadi cepat dan gate adalah membuka gerbang. Dicobainlah sama si Toya dan itu langsung berhasil. Kedua cewek ini tidak percaya, terlihat portalnya menuju ke tempat yang pernah si Toya kunjungi sebelumnya, yakni tempat monster tadi. Mereka merasa aneh banget dengan si Toya ini asalnya dari mana. Setelah itu pas masuk ke penginapan lagi, ada 1 cewek yang mempunyai sebuah restoran. Dia mau meminta saran menu baru untuk di tempatnya. Katanya yang cocok untuk perempuan. Si Toya membuka HP-nya yang langsung bikin pada aneh. Dia ngakunya kalau itu sebuah sihir khusus buatnya doang. Dia searching cara membuat es krim. Di dunia itu tidak tahu akan es krim itu sendiri. Jadinya dia ngajakin buat bikin aja sambil ditulis resepnya di kertas. Tak lama kemudian es krim itu pun berhasil dibuat. Nampak pada suka semuanya karena rasanya yang enak dan juga segar. Dia pasti akan memasukkan makanan ini ke dalam menunya. Singkat cerita, setelah menjalani misi pertama, si kembar ini mau mengajak untuk ke misi selanjutnya, yakni berkunjung ke ibu kota kerajaan. Si Toya berpikir mungkin bisa juga mereka melawan para slime. Namun kedua cewek ini tidak mau kalau melawan slime, soalnya mereka tidak suka akan yang lengket-lengket. Alhasil Toya pun cuma bisa ikut dengan kedua cewek ini. Pas mau berangkat, ada keributan di sekitar mereka. Pas dilihat di sana terdapat seorang cewek samurai yang dikepung beberapa orang. Karena cewek ini sudah macam-macam. Cewek yang tidak merasa bersalah tersebut langsung melawannya. Si Toya udah nggak asing ya kan sama samurai, apalagi jujutsu. Tapi karena cewek tersebut sedang kelaparan, alhasil fokusnya hilang jadi sama si Toya. Dan juga Linje dibantuin. Lalu Toya membawa cewek tersebut ke tempat yang lebih aman. Di sana dia berterima kasih kepada si Toya karena sudah membantunya. Dia bernama Yae, tempat tinggalnya sama seperti di Jepang, yang memiliki nama keluarga di depannya. Katanya dia asalnya dari Ese. Dia ke situ mau berpetualang untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi sekarang perutnya kelaparan karena uangnya hilang katanya. Jadi sama si Toya ditraktir dah makan banyak. Kelihatan memang kelaparan banget ini anak.
Dia bertujuan ke situ buat meningkatkan kemampuannya karena katanya keluarganya pada jago-jago. Jadi dia kagak mau kalah gitu kan. Sekarang tujuannya mau ke ibu kota. Karena kebetulan satu arah, si kembar ngajakin buat bareng-bareng aja. Jadi dengan senang hati mau. Dia juga ternyata sudah terbiasa menunggangi kuda. Jadi bawa kuda begituan udah ejet banget. Di perjalanan si Toya dikasih buku sihir sama si Linje. Katanya, banyak sihir yang tidak tetap di dalamnya. Dia bisa mengingatnya, soalnya sihir tetap macam itu bisa banyak banget tergantung si pengguna. Asal tahu namanya aja pasti bisa menjadi sihir. Si Toya cobalah satu-satu kayak mengambil barang gitu. Pas dicoba cuma bisa mengambil barang yang ringan-ringan doang. Memang sihir seperti ini tidak baik kalau dipakai sama hal yang kagak baik juga. Terus dia mencoba sihir yang lain yakni meningkatkan penciuman dan juga penglihatannya. Yang dimana pas dia coba itu dia langsung mencium aroma besi dan juga darah. Toya menyuruh Yae untuk cepat-cepat ke sana. Benar saja ada segerombolan orang yang sedang dikepung sama monster kadal. Ada orang yang memanggil monster tersebut. Untung aja Toya bersama yang lainnya datang membantu rombongan tersebut. Tapi semuanya belum usai, yang manggil terus mengeluarkan monster. Sehingga langsung ditangkap aja. Para penjaga ini berterima kasih karena sudah ditolongin. Tapi ada beberapa penjaga yang lain yang terluka termasuk pelayan seorang bangsawan. Terlihat orang ini menangis melihat pelayannya mau sekarat gara-gara terkena anak panah. Linje kagak bisa menyembuhkannya kalau masih ada anak panahnya. Si Toya yang OP bisa mengatasinya dengan mengambil anak panahnya, lalu dia menggunakan heal kepadanya. Dengan begitu orang ini berhasil diselamatkan. Anak bangsawan ini memberikan apresiasi kepada keempat orang ini. Cuma Toya kagak tahu kalau bocil ini adalah seorang anak bangsawan atau keponakan seorang raja. Dia tidak masalah akan hal itu, cuma cewek yang bernama Sue ini meminta si Toya untuk menjaga mereka sampai ke ibu kota. Karena tujuan mereka juga sama, jadi si Toya bersama yang lainnya kagak ada masalah. Sesampainya di rumahnya, nampak Toya dan yang lainnya kaget karena rumahnya gede. Sekaligus udah ditungguin sama banyak pelayan. Bapaknya merasa senang anaknya bisa selamat. Tentunya ini berkat si Toya dan kawan-kawan. Alhasil bapaknya akan memberikan sesuatu kepada si Toya. Tapi sebelum itu mereka mengobrol lah berdua ya kan. Katanya orang yang menjegal anaknya pasti ada maksud untuk menggulingkan keluarganya tersebut. Terus dia juga tidak sengaja ngomongin soal istrinya yang saat ini sedang mengalami kebutaan karena menolong si Sue. Udah melakukan beberapa kali menggunakan sihir pun tidak mempan. Sebenarnya ada orang yang bisa, yang OP parah yakni kakeknya si Sue, tapi sayangnya kakeknya udah meninggal. Dia orang yang bisa menggunakan sihir tidak tetap. Seketika dengar itu ketiga cewek itu langsung meminta si Toya melakukannya. Soalnya dia bisa menggunakan sihir tersebut. Alhasil dia cobalah ya kan menggunakan kekuatan si recovery. Auto langsung sembuh total istrinya tersebut. Setelah menyembuhkan istrinya, si Toya mendapatkan hadiah yang sangat besar yang dimana dia mendapatkan koin platinum sebanyak 40 yang dimana itu setara 40 juta yen. Kalau ke uang Jepang tentunya si Toya kagak bisa menerima sebanyak itu, tapi si bapak menyuruhnya untuk mengambilnya saja. Dan juga hadiah keduanya yakni semacam koin khusus yang dipunyai oleh bangsawan. Jadi kalau mereka berkunjung ke situ lagi langsung dihormati lah intinya. Setelah mendapatkan itu, mereka berempat mau langsung pulang. Niatnya mau menjalankan misi. Jadi dapat uang banyak kayak begini. Jadi mereka mau langsung pulang aja. Terus Toya menanyakan tujuan Yae mau kemana. Katanya dia udah memutuskan untuk ikutan berpetualang dengan si Toya saja. Si kembar juga kagak masalah karena dengan adanya Yae, mereka bisa tambah kuat lagi.
Singkat cerita, si Toya menanyakan soal tempat tinggalnya si Replet. Itu isinya warganya kayak gimana? Katanya, kebanyakan setengah manusia. Kebetulan di sana ada setengah rubah yang sedang kebingungan mencari kakaknya yang terpisah darinya. Dia tidak tahu mau mencari kemana. Alhasil sama si Toya dibantu dengan menggunakan HP-nya tersebut. Gak lama langsung ketemu sama kakaknya. Terus Toya balik lagi ke penginapan karena di luar sedang hujan. Di dalam sana ada dua bapak-bapak yang lagi main shogi. Padahal mereka juga berdagang sampai pada cuek gara-gara hujan dan fokus main begituan. Toya yang sebelumnya membuat itu shogi langsung bikin bapak-bapak suka dan sampai lupa waktu. Toya menanyakan yang lain pada kemana. Kepada si Micha. Katanya Linje sama Yae lagi membeli kue, sedangkan LJ ada di kamar. Lama kemudian Linje dan Yae pun pulang membawa banyak kue. Katanya dia membelikannya juga untuk si Toya dan juga Adipati, karena memang gampang ngirimnya. Bisa lewat teleportasi. Si Yue anaknya sangat menyukai kue tersebut. Sampai mau makan setiap hari, si Toya akan memberikan resepnya nanti. Terus Toya juga membawa papan shogi tadi untuk diperkenalkan kepada Adipati. Awalnya memang kagak mengerti, lama-kelamaan makin tertarik. Sampai kagak mementingkan anaknya yang ingin main itu juga. Dan yang lebih parahnya lagi si Adipati mengajak Toya main sampai malam hari. Semenjak saat itu dia kagak main shogi lagi. Sekarang dia bersama yang lain sedang berada di Guild mau mengambil misi. Awalnya Toya mau mengambil misi ngalahin slime, tapi tentu saja para cewek kagak mau. Jadi ngambil misi lain di tempat ibu kota lama. Alhasil mereka ke sana dan langsung melawan musuhnya. Ini sama seperti musuh yang ada di Konosuba. Kepalanya terpisah, Jer. Dengan combo mereka berempat, Toya bisa mengalahkan dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan musuhnya, para wanita mengharapkan hal yang lain, yaitu harta karun. Siapa tahu tempat lama ada harta karunnya. Namun pas dia cari-cari lewat sihir, si Toya nampak kagak ketemu. Terus disarankan untuk mencari bahan bersejarah, baru tuh ada, tepatnya di balik reruntuhan itu. Langsung saja Satset sama si Linje dihancurkan lalu masuk menyusuri ruangan bawah tanah kayak begitu. Lama kemudian ada sebuah tembok yang bertuliskan zaman kuno. Mereka aja kagak mengerti bahasanya. Sama si Toya dipotoin buat jadi barang bukti. Terus ada sebuah kuncinya. Mungkin ya semacam tempat untuk membuka gerbangnya yang hanya bisa yang punya sihir doang. Jadi sama si Toya dibuka. Pas kebuka dan masuk cuma ada patung enggak jelas doang. Kagak ada apa-apa lagi. Ketika sama si Toya dilap, nampak dalamnya macam kaca. Dan yang lebih anehnya lagi kekuatan cahaya si Linje makin lama makin redup. Dikira mananya sudah habis, ternyata patung tersebut menyerang energi sihirnya yang membuat itu patung hidup. Karena kondisinya kagak kondusif, mereka berempat buru-buru keluar. Memang monster itu sangat mengerikan, sangat-sangat kuat juga. Diserang sama energi sihir, dia bisa menyerapnya. Diserang secara langsung pun cangkangnya kuat banget. Mau dihajar pun masih belum bisa. Malah yang ada LJ terkena serangan musuh. Sampai-sampai si Toya harus menyembuhkannya terlebih dahulu. Dikala sedang nyembuhin, dia ada ide yang terinspirasi dari main shogi. Yakni, incer rajanya. Jadi karena Toya dari awal udah curiga sama benda yang merah itu, jadi dia tarik pakai kekuatan apportnya, lalu dihancurkan sama si LJ. Dari situlah mereka berhasil bisa mengalahkan monster itu, lalu dia langsung laporan kepada Adipati soal penemuannya di ibu kota lama. Nanti bawahannya akan dikirim buat melakukan pengecekan dan Toya juga akan memberikan sampel foto
yang telah dia ambil sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan petunjuk. Nah, keesokan harinya pas si Toya lagi cetak foto dan mau memberikannya kepada si Adipati, terlihat orangnya baru mau pergi. Kebetulan si Toya datang, katanya kakaknya sedang dalam masalah. Kata dia kakaknya terkena racun. Singkat cerita, si Toya dan Adipati udah sampai di rumah kakaknya. Di sana dia disambut sama orang bernama Balsa. Dia sudah mengada-ngada bahwa yang melakukan itu adalah ras setengah rubah. Adipati tidak mau langsung percaya dengan omongannya. Pas disamperin ke kamarnya, mereka mempertanyakan sama siapa si Adipati ke sana. Nampak baru melihat dia kasih tahu kalau si Toya ini orang yang menyembuhkan penyakit istrinya. Sekarang mungkin dengan kekuatannya dia bisa menyembuhkan kakaknya tersebut. Alhasil dia cobainlah menggunakan kekuatan recovery miliknya dan langsung berhasil disembuhkan. Seketika mereka pada bahagia dan anaknya bernama Yumina langsung menandai si Toya ini. Kakaknya Adipatinya yang awalnya mau langsung menyalahkan si manusia rubah karena menurutnya dialah pelakunya karena sudah menuangkan minuman kepadanya. Tapi Adipati menyuruhnya untuk berpikir lebih jernih lagi. Alhasil Toya mau tahu tempat kejadiannya. Dan memang waktu kejadian semuanya ada di sana. Sama si Toya di terawang lah ya kan letak racunnya ada di mana. Gak perlu lama dia sudah bisa menemukan keberadaan racunnya. Lalu dia memanggil semuanya termasuk si Balsa dan yang diduga manusia bernama Olga. Si Toya udah tahu kalau dia adalah kakak si Arma yang kemarin dia tolongin. Balsa tetap menyalahkan si Olga. Terus si Toya memberitahu kalau pelakunya ada di antara mereka yang ada di sini. Lalu Toya menuangkan minuman yang diduga ada racunnya. Pas diminum sama bawahannya, nampak kagak ada masalah apa-apa. Terus diganti pakai gelas si kakak Adipati. Dan dia menyuruh si Balsa meminumnya. Dia yang udah tahu kalau di gelas itu ada racunnya kagak mau meminumnya, padahal pas ia minum itu tidak terjadi sesuatu. Alhasil dialah pelakunya karena dia tahu kalau di cangkir milik raja ada racunnya yang kini udah dihilangkan sama si Toya. Melihat Toya yang makin gagah membuat Yumina makin kelepak-kelepak. Ketika mereka sedang mengobrol di sana, Yumina langsung meminta kepada orang tuanya kalau dia ingin menikahi si Toya. Karena menurutnya dialah lelaki yang cocok untuk dia. Lantas bapaknya yang udah tahu orangnya yang mana langsung menyetujuinya. Tapi Toyanya sendiri malah bengong ya kan. Tiba-tiba saja dia disuruh untuk menikah, apalagi umurnya juga masih 16 tahun. Tapi katanya kalau dalam lingkungan kerajaan itu 15 bisa langsung menikah. Sekarang Yumina 12 tahun tentu sangat jauh. Di Jepang aja 18 baru boleh menikah dan ceweknya 16. Nah karena Toya pengennya 18 tahun jadi harus menunggu 2 tahun lagi. Nah 2 tahun itu dipakai buat kedekatan mereka berdua. Nanti cocok atau enggaknya bisa dia putuskan nanti. Hasil dia setuju dengan itu lalu tanpa basa-basi Putri ikut ke partiannya dan menganggap kalau si Toya adalah tunangannya. Lantas membuat ketiga cewek ini merasa kaget, ditambah lagi Yumina akan menjadi warga biasa dan ikutan menyelesaikan misi bareng. Mereka berempat. Toya pun tidak bisa apa-apa ya kan, apalagi ini cewek terus menerus menggodanya. Jadi mereka berlima pun melaksanakan misi yang tersedia di serikat. Musuh kali ini adalah monster kera. Ternyata si Yumina lumayan OP juga, bisa menggunakan sihir pemanggil yang bikin Toya ingin mempelajarinya. Dia mengeluarkan serigala untuk mendeteksi musuhnya. Tak lama kemudian sesudah disebar, musuh itu pun muncul. Mereka berlima langsung melawan monster tersebut dengan sangat mudah. Selesai menaklukkan semuanya, si Toya kemungkinan akan menjadi bahan omongan orang. Karena berparti dengan 4 cewek yang sekaligus bikin orang-orang ngiri kepadanya, apalagi cantik semua ya kan. Seketika jadi pada baper dibilang cantik.
Sepulang misi, si Toya mencoba sihir pemanggil dan yang keluar itu bukan kaleng-kaleng. Harimau putih yang katanya itu Raja Putih. Syarat si Toya biar menjadi majikannya adalah mempunyai kekuatan yang besar dulu. Dia berani akan dites, pas dites langsung kenok. Dan Toya berhak menjadikannya sebagai hewan pemanggilnya. Dia dikasih nama Kohaku, tapi Toya bingung. Kalau bentukannya kayak begini, orang pasti pada ketakutan. Lalu dia merubah bentuknya kembali menjadi macam kucing yang langsung menjadi rebutan ciwi-ciwi karena kawaii. Singkat cerita, hari itu si Toya ada misi untuk ke tempat istana penelitian slime yang dimana tahu sendiri kalau cewek-cewek itu tidak menyukai akan segala bentuk slime. Malah dikasih misi begituan. Toya mah pura-pura polos aja, karena ini bisa dijadikan kesempatan ya kan, dia sok-sokan akan melindungi ciwi-ciwi ini dari slime. Sesampainya di sana baru aja masuk udah ketimpa. Nampak wastafel yang menimpanya berubah menjadi slime, bukan cuma ada satu slime. Kelihatan banyak banget dan juga banyak warna juga. Mereka langsung saja ke intinya, ke tempat penyimpanan buku, siapa tahu menemukan sesuatu. Di sana Linje menemukan buku macam-macam slime gitu. Mereka tidak berlama-lama di tempat itu karena memang dari cewek-ceweknya juga udah pengen pulang. Pas keluar kamar itu, di sana terdapat banyak sekali slime hijau yang dimana itu dibenci sama cewek-cewek. Sama si Linje awalnya mau diserang namun tidak diperbolehkan sama si Toya. Karena bisa menghancurkan ini tempat sedangkan mereka belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Jadinya si Kohaku yang turun tangan melawan menggunakan aumannya. Tapi sayangnya slime itu masih kuat. Mereka pun ke lantai atas untuk menghindarinya, tapi di atas sana ada slime lain yang mengeluarkan lotion. Katanya itu adalah slime buatan yang gagal. Hal tersebut tentu bikin mereka pada licin dan dikirim ke lantai bawah. Dan yang terjadi, slime hijau tadi memakan baju mereka. Walaupun diselamatkan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Toya udah dapat banyak. Setelahnya mereka meneruskan kembali perjalanannya. Di atas sana ada semacam patung dan Toya kembali berulah. Dia melihat kalau patung itu gerak sendiri. Pas dia pegang, benar aja itu slime yang berubah bentuk. Katanya itu slime bisa membantu membesarkan lah. Si Yumina yang tersinggung langsung menghabisinya. Habis itu mereka masuk ke kantor yang buatnya. Tidak berhenti sampai di situ, di sana juga ada slime yang mencurigakan yang bisa berubah bentuk macam manusia. Karena para cewek udah pada muak, mereka membakar tempat tersebut. Sudah diketahui lah kalau itu yang bikin slime cuma buat kepuasan dirinya sendiri. Tapi Toya berterima kasih karena dapat gratisan ya kan. Si Kohaku ingin melihat kota bareng bersama si Toya besok. Alhasil besoknya dia diajakin keliling kota. Nampak dia senang banget. Karena keadaan kotanya yang sangat ramai, tapi ketika lagi jalan-jalan ada si Yue sama anak kecil. Katanya anak ini tersesat. Ditanya apapun dia diam terus. Dikasih si Kohaku barulah dia bisa menjawab namanya adalah Lim. Toya langsung mencari menggunakan sihirnya, nampak tidak ada dalam jangkauannya. Dia coba menggunakan map dan memperkuat sihir mapnya tersebut dan ketemu. Toya akhirnya bisa mendapatkan sihir baru lagi lewat HP-nya. Dengan bisanya dia sihir baru membuat si Yue ingin mengetahui keberadaan kakaknya. Karena katanya udah lama dia tidak bertemu sama kakaknya tersebut. Toya meminta spesifik tempatnya ada di mana dan juga ciri-ciri orangnya. Dari situ si Toya udah bisa menemukan keberadaannya lewat HP. Katanya si Toya ini mirip banget sama kakaknya. Dia menyukai kakaknya yang berarti dia menyukai si Toya juga. Karena begitu dia jadi salah tingkah kagak jelas. Sepulangnya dari situ di kamarnya si Toya, dia mencoba hal lain menggunakan HP-nya. Dia bisa menjadikan kameranya tembus tembok yang auto bisa melihat si Linje di kamar sebelah.
Udah mulai keharemannya muncul di bocah. Tak lama, Linje-nya mau mengobrol dengan si Toya. Pas dibuka, dia membawa sebuah gulungan sihir yang dia temukan di tempat barang antik. Cuma dia susah untuk membacanya. Dia ingin menambahkan kekuatan sihirnya lagi. Dia kagak mau mengandalkan kekuatan apinya terus. Alhasil si Toya membuat sebuah kacamata ajaib biar dia bisa membaca gitu kan. Katanya itu adalah sihir bombas, kayak bola air gitu yang bisa meledak. Akhirnya dia cobain lah di lapangan ya kan. Pas dia cobain beberapa kali itu kagak berhasil, bahkan sampai mananya habis. Tidak ada satupun yang berhasil. Linje tidak menyerah begitu saja, dia coba lagi besoknya. Tapi kali ini, ketika mananya habis, si Toya bisa memberikan mananya kepada dirinya. Dia sebelumnya belajar dari si Juliet tentang kekuatan transfer ini. Si Linje meminta saran kepada Toya supaya bisa berhasil. Toya menyuruhnya untuk membayangkan balon yang dia hasilkan dari sabun aja yang bisa membesar dan juga meledak. Dengan saran yang seperti itu akhirnya Linje berhasil menguasai kekuatan tersebut. Selesai menemaninya latihan, kini si LJ meminta ditemenin buat beli sarung tangan yang baru. Soalnya yang lama udah retak gara-gara misi melawan monster batu. Sama si Toya dianterin lah ya kan beli sarung tangan tersebut yang katanya harganya lumayan mahal. Tapi dia senang banget. Dikala mau jalan ke arah pulang di sana si LJ melihat ada gaun yang ingin dia beli. Namun dia berasa kagak cocok menggunakan gaun seperti itu. Karena si Toya juga penasaran, alhasil dia dibawa masuk untuk mencoba gaunnya. Pas dicobain itu, menurut si Toya sangat cocok untuknya. Walaupun dia agak tidak percaya diri gitu kan jadinya sama si Toya dibeliin bajunya itu dan langsung diperlihatkan kepada yang lain. Yang tentu yang lain merasa cocok dengan si LJ menggunakan pakaian kayak begitu. Dan tentunya pada ngiri. Tak lama kemudian ada surat dari kerajaan buat si Yumina. Katanya bapaknya menyuruh si Toya ke istana karena mau dilantik menjadi kesatria. Atas apa yang dia lakukan sebelumnya membantu bapaknya. Cuma dianya kagak mau, apapun keputusannya tetap aja. Si Toya harus ke sana terlebih dahulu. Setelah si Toya pergi ke kerajaan bersama yang lain, ternyata bukanlah gelar kesatria yang dia dapatkan, melainkan rumah yang sangat megah. Itu adalah pemberian dari bapaknya si Yumina atas apa yang udah dia lakukan. Dia nggak sengaja bilang kalau rumah segini akan ditinggalkan sama 5 orang. Itu berarti para cewek juga akan tinggal di sana. Si Toya kagak masalah akan hal itu karena dia menyukai keempat cewek ini. Lantas mereka dibilang kayak begitu langsung baper. Si Toyanya sendiri malah kagak peka kalau dia udah bikin baper anak orang. Intinya si Yumina juga enggak masalah kalau semisal yang lain tinggal di sana juga. Asalkan si Toya bisa adil sama keempat cewek ini nantinya. Si Toya belum mengerti juga ya kan. Dia diem di taman sama si Kohaku. Tak lama datanglah keempat cewek yang habis mengobrol. Mereka menanyakan kembali kepada Toya apakah dia yakin akan mengizinkan keempatnya tinggal di sana dan gak bakalan mengusirnya. Si Toya sungguh-sungguh. Cewek-cewek ini berasa memiliki peluang untuk mendapatkan si Toya. Namun, dianya belum peka sama sekali. Setelah itu banyak para pelayan yang akan mengurus rumah itu untuk sementara waktu. Salah satunya ada pelayannya si Yumina yang dimana itu kembaran sama pelayannya si Sue. Tak lama juga orangnya datang sama bapaknya karena mau meminta bantuan kepada si Toya. Di sana juga agak ada sedikit percakapan soal kedekatan Toya dengan Yumina. Padahal dulu si bapak inginnya si Toya dengan si Sue. Dia mengatakan bahwa kerajaannya akan beraliansi dengan kerajaan Miss Maid. Intinya si Toya ke sana buat bisa nego sama kerajaan Miss Maid dengan menggunakan kekuatan gate-nya. Namun dia bisa pergi ke sana harus udah pernah menginjak dulu. Maka dari itu dia akan ditemenin sama penjaga dari Belfast dan juga warga dari Miss Maid itu sendiri. Ada Olga dan yang lainnya. Langsung aja mereka berangkat. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar.
nggak ada hambatan apa-apa. Namun sempat malam hari ada banyak bandit, tapi itu semua tidak membuat si Toya ketakutan. Dia berhasil melok semua musuhnya sehingga pada bisa ketangkap dengan sangat mudah. Penjaga dari Belfast kelihatan sedang PDKT dengan si Olga. Anehnya dia ngerti situasi orang lain, tapi dia sendiri tidak peka sama perempuan yang suka sama dia. Aneh banget. Habis itu mereka melintasi sungai dan jalan-jalan dulu di pasar buat beristirahat. Si Linje kelihatan mabuk laut sekaligus baper digendong sama si Toya. Di sana si Toya melihat Leon lagi membeli sesuatu buat si Olga, jadi sama si Toya dideketin dan dikasih pencerahan biar dia bisa memilih yang cocok untuk si Olga. Alhasil dia beli dan beneran aja langsung dikasih dan dipakai oleh Olga. Habis itu mereka kembali meneruskan kembali perjalanannya. Tujuan mereka sekarang adalah melewati desa Eld dan katanya di situ ada tempat yang suci yang isinya monster kuat semua. Di tengah jalan, tepatnya malam hari, ada masalah lagi yang dimana ada yang merasakan kalau di sekitarnya ada musuh yang kuat. Bener aja itu adalah naga. Dia menuju ke desa El. Langsung aja Toya bersama yang lain ke sana juga. Sesampainya di desa El, nampak udah dibakar sama naga tersebut. Mereka mencoba membantu mengevakuasi warga yang bisa mereka selamatkan. Sementara si Toyanya coba melawan naganya yang nampak agak sedikit sulit. Alhasil dia dibawa aja ke tempat yang jauh dari desa. Sebelum dimulai, si Kohaku bisa mendengar kalau naga itu bisa berbicara dan sedang meremehkan si Toya. Di sana Toya mengajak Linje untuk bekerja sama. Toya menyerangnya lalu Linje menyerang di bagian sayapnya. Serangan begitu belum cukup bisa bikin naga itu kalah. Naga tersebut malah masih menyerang si Toya dan juga Linje. Lama kemudian muncul si Yue sama si LJ yang bantuin dengan mengincar di bagian matanya. Hal tersebut bikin naga itu agak sedikit menjadi lemah, namun pas mau diakhiri, pedang si Toya malah patah. Untung aja ada orang yang menolongnya jadi bisa selamat. Si Toya memiliki rencana, dia menyuruh LJ dan Yue mengalihkan perhatian sementara si Linje bikin peon es yang dia ubah seperti menjadi cermin. Kekuatan cahayanya dia pantulkan ke sana yang membuat kekuatannya ngumpul di satu titik untuk mengalahkan naga tersebut. Setelah naga itu kalah, tiba-tiba muncullah naga yang lain. Tapi kali ini dia baik. Dia mengakui bahwa kawannya udah bertingkah. Terus juga dia melihat si Kohaku yang seorang raja yang kini udah menjadi bawahannya si Toya. Naga tersebut langsung tunduk kepada si Toya. Habis kejadian itu mereka kembali berkumpul di sana dan Toya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Ketika ia terbangun, dia kaget karena tidur di pangkuannya si Yumina. Seketika cewek-cewek yang lain merasa iri dengan Yumina. Pasca kejadian melawan naga, si Toya membantu warga Eld dengan memberikan uang emas dan juga dia menyembuhkan warga-warga yang terluka. Lantas mereka masih mempertanyakan siapa si Toya ini. Lalu dia dikasih taring dari naganya. Katanya buat gantiin pedang dia yang hancur atau dia bisa menjualnya juga. Setelah semuanya beres, Toya melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Mistmead. Tak lama kemudian akhirnya sampai juga di kerajaan Mistmead. Di sana si Toya langsung diketemukan dengan rajanya bernama Julmuk. Si Yumina memberikan pesan bapaknya kepada sang raja untuk segera memberitahu keputusannya. Apakah mau bekerja sama atau tidak. Nah karena dia udah dengar kalau si Toya berhasil mengalahkan naganya, dia auto langsung mengajak Baiwan sama si Toya. Bawahannya sudah enggak aneh dengan sifatnya yang seperti itu. Lalu sama si Toya dijabanin aja ya kan. Dia suka banget ngelawan orang yang lebih kuat. Orang itu menyuruh si Toya untuk mengalahkannya biar rajanya kapok. Katanya dalam duelnya boleh menggunakan sihir. Alhasil ketika dimulai, Toya udah bisa menang, tapi si raja pengen diulang lagi. Alhasil sama si Toya dijabanin lagi. Kali ini berlangsung agak sedikit lama, bahkan si Toya agak sedikit keteteran. Dikala sedang duel itu Julmuk mengeluarkan kekuatan sihir Axel.
yang dimana bergerak dengan sangat cepat. Katanya itu adalah sihir membutuhkan energi yang cukup besar. Alhasil karena Toya bisa meniru, dia cobainlah ya kan, ternyata berhasil. Julmuk makin bersemangat lagi untuk melawan si Toya. Akhirnya mereka beradu sihir tersebut. Dan karena si Toya lebih cepat, alhasil si Julmuk mengakui kekalahannya. Setelah ribut itu si Toya pun pulanglah dan bertemu dengan si Linje dan juga Yumina. Dia meminta bantuan kepada si Linje untuk memotong taring yang didapatkan tadi dari warga elf. Dia mau membuat pistol yang bisa dia ubah menjadi pedang. Dia coba memodifikasi menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah dioprek-oprek, hasilnya berhasil. Nah, pas dia sedang jalan sama kedua orang itu, si Toya masih merasakan kalau ada yang memantau dirinya. Alhasil dia pergi dulu lah dan berhasil mendekati orang yang memantau dirinya. Tapi kedua orang itu pergi menjauh dari si Toya, tapi Toyanya dengan mudah mengejarnya. Pas dia dikalahkan dan buka topengnya, ternyata itu pelayan yang ada di rumahnya. Dia ikut karena sedang memantau Yumina. Ini bagian dari tugasnya dan dia memohon kepada Toya untuk tidak memberitahu si Yumina. Kalau tahu bisa-bisa bahaya. Jadinya sama si Toya dilepaskan dan dia kagak bakalan ngasih tahu. Terus habis itu ada seperti perayaan gitu di kerajaan. Si Toya bersama yang lainnya menggantikan bajunya. Dan juga Toya membuka gerbang biar bapaknya si Yumina bisa langsung ke tempat tersebut. Toya memuji penampilan cewek-cewek ini, apalagi Leon ya kan, yang lagi kelepek-kelepek sama si Olga. Toya juga memperlihatkan HP-nya kepada si Julmuk. Dia tertarik dengan kamera yang dia gunakan dan bisa mencetak juga. Habis perayaan itu si Toya yang ada di kamar melihat ada boneka yang lewat. Pas dia ikutin itu mengarah ke tempat seorang cewek bernama Lin. Dia bukanlah manusia katanya yang udah hidup sekitar 600 tahun. Dia menunjukkan keahliannya yang bisa memodifikasi sebuah boneka dan juga bisa merubah benda mati, bisa bergerak sendiri, contohnya boneka itu. Lagi dan lagi Toya meniru kekuatannya dan itu langsung bisa ia kuasai. Melihat Toya OP, dia langsung tertarik sama si Toya. Tapi Toyanya sendiri langsung kabur. Toya udah capek banget, banyak hal yang terjadi hari itu. Terlihat Lin memang tertarik dengan si Toya karena dia mempunyai murid yang berada di Belfast. Katanya orang itu adalah Charlotte. Singkat cerita, si Toya bersama rombongan pulang menggunakan gate yang terhubung ke rumahnya. Pelayannya berasa terima kasih kepada si Toya udah kagak ngasih tahu kepada Yumina kalau mereka mengikutinya. Habis itu si Toya pun beristirahat di kamar, dia tidur sampai sore hari karena memang benar-benar melelahkan. Niatnya mau langsung mandi, malah banyak ciwi-ciwi di luar yang mau mandi juga. Toya auto dimarahin dan padahal dia kagak sengaja gitu kan membuka pintu. Habis itu si Toya memiliki keborosan yang lain, dia mau bikin sepeda. Yang kebetulan juga bapaknya si Sue datang, entah dia datang mau ngapain, gabut banget. Melihat si Toa lagi bikin sepeda, auto langsung ditungguin dan juga dicobain. Baru dia lihat, jadi harus belajar dulu. Sementara cewek-cewek yang lihat itu pengen mencobanya juga. Sama aja dah, namanya baru lihat, mereka harus banyak belajar. Tapi Yumina doang yang kayak langsung lancar. Hal tersebut bikin cewek yang lain kagak mau kalah dan malah menjadi pada balap-balapan kayak begitu. Si Toya disuruh untuk bikin lagi buat si Su. Jadi dia mesti belanja dulu bahan-bahannya yang kebetulan si Su juga ikutan. Niat mau belanja malah ketemu dengan si Arma dan juga melihat si Olga dan juga Leon yang sedang jalan-jalan. Hal tersebut tentu membuat si Arma sang adik penasaran. Jadi sama mereka diikutin dah. Memang Leon masih belum mempunyai keberanian untuk bisa lebih dekat, bahkan memegang tangannya saja dia belum bisa. Sampai pada akhirnya si Toya bertemu dengan si Julmuk yang sedang menyamar. Dia lagi gabut aja keluar sambil memantau keberadaan di kota. Karena lagi mantau, si Leon jadi pada ikutan semuanya. Ketika sedang asik memperhatikan, di situ ada preman yang merusak dagangan orang lain. Toya dan Julmuk membantunya dengan menggunakan topeng biar kagak dicurigai oleh si Leon.
Namun pas udah ngalahin semuanya, Leon udah mengetahui kalau itu adalah si Toya. Dia pun udah kagak bisa ngelak lagi, tapi di situ si Toya mengatakan kepada Leon harus lebih berani lagi. Kalau mau kencan bilang aja gitu kan. Dari situ si Olga bilang kalau dia mau berkencan dengan si Leon. Seketika teka-teki ini udah beres, mereka bisa menyatukan keduanya. Yang lain turut bahagia gitu kan. Setelah itu dia pulang lah ya kan, karena udah banyak ikut campur sampai dia lupa kalau mau membeli bahan sepeda. Habis dari situ di rumahnya udah Silin lagi dan juga si Charlotte. Dia ke situ mau ngobrol. Yumina baru mengetahui Silin ini dia adalah seorang peri katanya. Dia mau menyampaikan soal masalah hari ini yang dimana dia menemukan keretakan di langit yang menandakan sebuah monster, yang dimana monster tersebut sama seperti yang pernah dilawan oleh si Toya sebelumnya. Katanya monster itu hampir pernah menghancurkan dunia kalau di dalam sejarah gitu kan. Terus sekarang ia pengen pergi ke Isen. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan monster itu, tapi dia ingin tahu reruntuhan di kerajaan tersebut. Dia kasih tahu bahwa ada satu kekuatan lagi, yakni kekuatan recall, yang mana dia bisa berpindah tanpa harus ke tempatnya terlebih dahulu. Karena si Yue dari Isen, jadi dia cukup memikirkan tempatnya aja, nanti mereka berdua akan beradu dahinya sambil merapalkan mantranya. Pas dicobain beneran bisa. Setelah sudah terekam, si Toya langsung membuka portalnya dan itu beneran bisa terjadi dan mirip seperti apa yang dibayangkan. Kata Yu, udah gak salah lagi kalau itu memang kampung halamannya. Setelah sampai di sana, Lin langsung membawa si Yae untuk menunjukkan di mana tempat tinggalnya. Tak lama kemudian Yae membawa semuanya ke kampung halamannya yang nampak memang sudah tidak asing lagi. Kalau si Toya melihatnya, karena mirip seperti zaman dulu di Jepang. Bahkan baju dan yang lainnya pun sama mirip. Si Yae merasa ada yang aneh sama warga-warganya. Pas dia pulang ke rumah, nampak keluarganya terutama ibunya senang anaknya akhirnya pulang dan membawa banyak teman pula. Terus dia menanyakan keberadaan bapak dan juga kakaknya. Katanya mereka berdua sedang ikut berperang. Pantesan aja warga pada cemas semua mukanya. Karena ada perlu, jadi si Yae akan menyusul ke sana. Katanya ada di benteng pertahanan. Jadinya si Toya langsung saja pergi menggunakan kekuatan dimensinya. Sesapanya di sana Toya kagak bisa langsung menggunakan dimensi karena kondisinya sedang perang. Jadi bakalan bahaya. Pertama dia yang akan ke sana duluan, nanti baru manggil yang lainnya. Toya akhirnya maju sendiri, terlihat banyak pasukan musuh yang macam seperti zombie gitu. Di dalam rumah sana terdapat kakaknya si Yae yang sedang menunggu para pasukannya, yang terluka sekaligus melindungi bapaknya. Si Toya cobalah ya kan masuk menggunakan dimensinya dan di sana kakaknya Yae langsung mau melawannya. Dia jujur bahwa dia adalah temannya si Yae. Karena kagak percaya Toya mempertemukan keduanya. Barulah si kakak percaya dengan si Toya. Katanya bapaknya aman-aman aja, cuma di luaran sana belum aman. Semua pasukan musuh tiba-tiba tidak bisa dikalahkan layaknya zombie. Toya memiliki cara yakni mengincar artefak yang menempel di tubuhnya yakni ada di kepalanya. Karena jumlahnya banyak jadi sama si Toya menggunakan kekuatan cahaya lagi dan juga HP-nya. Dia tandain semua musuhnya dan selesai. Selama bapaknya muncul sekalian pada ngobrol juga di sana. Si Yumina yang anak raja auto disanjung ya kan. Mereka akan selalu menghormatinya. Kepala desanya juga berterima kasih kepada Toya dan kawan-kawan. Cuma perang ini belum tentu berakhir, soalnya kemungkinan musuh akan menyerang lagi. Jadinya mau nggak mau demi untuk memastikan mereka harus pergi ke markasnya secara langsung. Katanya musuh mempunyai kekuatan aneh untuk mendirikan sebuah pasukan. Ditambah ada 3 orang juga yang ditahan di sana. Tak lama kemudian muncullah tiba-tiba cewek berkuncir yang mau mengirim surat kepada kepala desanya. Dia berencana untuk menyelamatkan ketiga orang tadi. Alhasil karena ada orangnya yang mungkin udah tahu tempatnya. Jadi si Toya langsung menggunakan si recall-nya tersebut yang auto bikin ciwi-ciwi pada ngiri sama itu cewek. Ya mau gimana lagi ya kan.
Toya kesana cuma bertiga doang dengan si Lin, karena Lin juga mempunyai kemampuan bisa menghilangkan keberadaan mereka biar tidak ketahuan sama musuh. Tapi ketika pas di tempat tujuan, dia malah main-main sama si cewek kuncir itu yang tentu bikin si Toya dapat tontonan ya kan. Habis itu mereka bertiga langsung saja masuk ke ruangan bawah tanah untuk membantu orang yang tertangkap. Habis dilepaskan, nampak ketiganya sangat kesal dengan musuhnya ini karena menggunakan kekuatan yang aneh. Sebelum ke tempat rajanya, si Toya merasakan bahwa ada segel yang menghalangi untuk menembus ke tempat musuh. Jadi dia hancurin aja dah segelnya sekaligus. Dirinya menghabisi semua pasukan menggunakan kekuatan cahayanya lagi. Tinggal dia tandain semuanya aja langsung hajar. Habis itu dia mulai masuk pakai kekuatan dimensinya. Orangnya sudah menunggu kedatangan si Toya dan juga yang lainnya. Ketiga orang ini udah kagak sabar dan langsung mau melawannya. Tapi ada satu pasukan lain yang menghalangi langkah si Toya. Sepertinya memang seperti orang yang sudah meninggoy tapi hidup kembali. Yang terlihat seperti menyeramkan sama si Toya sekali ditembak langsung tidak bergerak lagi. Rajanya sangat kesal dan memperlihatkan matanya yang bersinar seperti halnya monster yang waktu itu ditemukan sama si Toya. Tanpa basa-basi dan menguras tenaga, dia ambillah batu tersebut. Karena memang berbahaya gitu kan sama si Toya juga langsung dihanguskan begitu saja. Orangnya auto menjadi debu. Setelah semuanya beres mereka kembali ke desa. Sebenarnya tujuan utamanya adalah reruntuhan Nirunaya. Kepala desanya tahu tempatnya, katanya ada di tengah laut. Dia bisa menggunakan recall kembali kali ini dengan laki-laki. Mau nggak mau ia akan dia lakuin. Akhirnya Toya bisa nyampe ke sana dan akan menuju ke misi utama. Sebelum itu si Toya melihat para cewek-cewek mau menikmati pantai itu dulu. Dan mereka juga kalau ada baju renang mah bakalan berenang dulu. Lantas si Toya yang bisa loncat kemana aja, dia ngajakin buat main-main dulu di situ sekalian. Dia juga mengajak Raja Bilpas beserta pelayannya untuk ikutan juga ke sana. Si Toya juga udah nyiapin tempat ganti bajunya juga. Terlihat pas ganti itu, yang kurang berkembang merasa ngiri akan melihat Linje, Yae, dan yang lainnya. Tapi si Toya tetap menyukai semuanya. Sama juga dengan Sue, yang auto langsung dipoto sama si Toya karena kawaii. Dikala yang lainnya pada main, si Toya akan berfokus untuk mencari reruntuhan itu sendiri. Tempatnya berada di bawah laut. Dia akan mengeceknya langsung ke bawah sana. Pas dia cek itu napasnya udah keburu habis karena memang dalam banget. Jadinya dia naik lagi dan akan mencari solusi biar dia kuat di bawah air. Nanyain tentang sihir soal tahan di bawah air. Nampak si Lin kagak tahu, begitu juga dengan si Charlotte yang tidak tahu menau apapun. Di situ si Kohaku ada satu ide, yakni bertanya kepada Raja Hitam. Katanya dia tahu Toya bisa memanggilnya lewat cara waktu itu pas manggil si Kohaku. Tanpa berlama-lama dia pun mempersiapkan diri. Bedanya sekarang si Kohaku ikut membantu juga biar Raja Hitamnya bisa muncul. Ketika sama si Toya dipanggil, muncullah Raja Hitam yang dimana bentuknya penyu yang dililiti oleh ular. Mereka bertegur sapalah dengan kawannya, Raja Putih. Namun Raja Hitam kaget ketika Kohaku sudah mendapatkan majikan yang seorang manusia. Dia tidak percaya bahwa si Raja Putih begitu lemah. Dia menyuruhnya untuk melawannya saja baru boleh ngomong kayak begitu. Si Toya membuat kesepakatan kalau dia berhasil ngalahin Raja Hitam, dia bakalan sama seperti si Kohaku menjadi hewan pemanggilnya. Dia dengan percaya dirinya bakalan menang. Baru aja dimulai si Toya tinggal menggunakan kekuatan slip doang yang terus menerus yang auto bikin Raja Hitam tidak berkutik. Sampai pada akhirnya dia menyerah dan mengerti mengapa si Toya menjadi majikannya Raja Putih. Dia juga sekarang bersedia untuk menjadikan si Toya majikannya. Toya memberikan nama Kokyu dan juga Sako. Dia akan langsung meminta bantuan si Raja Hitam ini. Di sisi lain, cewek-cewek sedang bermain poli. Dikala lagi main, ada hal-hal di luar prediksi BMKG. Di waktu sore harinya, si Toya mau langsung mencoba menyelam menggunakan kekuatan Raja Hitam.
Dia tidak akan ada masalah kalau cuma bertahan di bawah air. Benar aja si Toya bisa bertahan bahkan jalan-jalan di bawah laut. Lalu dirinya masuk ke dalam. Di dalam sana terdapat sebuah batu warna-warni yang pas dipegang oleh si Toya. Auto langsung membawanya ke tempat yang berbeda. Toya juga kagak tahu dia sekarang lagi ada di mana. Sama kemudian ada seorang cewek mendekatinya yang bikin si Toya kebingungan. Kenapa bawanya kagak make ya kan? Dia bingung banget. Lalu mereka berdua ngobrol lah lebih dalam lagi tentang tempat itu. Katanya itu namanya Taman Babylon. Yang dimana itu tempat emang terbang macam balon, yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa melihat itu tempat terbang karena dilapisi oleh sihir. Orang bernama Francesca itu menjelaskan mengapa tempat ini bisa berdiri dan juga dirinya mengapa ada di situ. Ternyata dia tidak sepenuhnya manusia, dia adalah robot buatan katanya, dan dia ditugaskan untuk menjaga taman ini. Tempat ini udah dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu. Semua tumbuhan yang ada di sana menggunakan kekuatan sihir, makanya tetap aman. Sudah dipastikan yang bikin taman itu memiliki kekuatan yang besar. Bahkan katanya orang yang bisa ke tempat itu saja lewat alat teleportasi tadi, otomatis orang yang kuat, yang bisa mengendalikan banyak elemen sihir. Berkat adanya orang yang bisa setara dengan pemilik tempat itu atau disebutnya Regina, si Toya bisa saja sekarang menjadi pemilik tempat tersebut. Dan si Seska juga sekarang bersedia untuk menurut dengan apa yang si Toya mau. Robot ini memang rada-rada aneh banget. Sementara itu para cewek-cewek yang berada di darat merasa lama banget tunggu si Toya kembali. Silin mengatakan mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Sebenarnya dia juga kagak tahu ada apa di reruntuhan itu, padahal dia sendiri yang nyuruh si Toya ke sana. Lama kemudian muncullah si Toya yang langsung membawa semuanya ke taman terbang tersebut. Di sana pada ngobrol lagi, terutama terkait hubungan dengan si Ceska, wanita baru lagi yang muncul. Hal tersebut membuat si Linje merasa kesal gitu kan, apalagi si Ceska ini asal nyerocos aja ngomongnya kemana-mana, malah ngomongin Panse pula. Tentu yang lain marah, padahal sebelumnya mereka menggunakan baju renang juga, tapi si Toya kagak memuji mereka. Malah memuji bocil-bocil kayak si Sue. Karena udah kemana-mana dan udah salah sangka juga, alhasil si Yumina mengajak ketiga cewek itu untuk jalan-jalan di area sekitar, daripada ribut mulu ya kan. Di tengah sedang jalan-jalan itu Yumina udah berjanji kepada ketiga orang ini untuk mengobrol lagi soal si Toya, dan sekaranglah waktunya. Yumina menanyakan apakah mereka bertiga suka dengan si Toya, lantas pada malu-malu padahal udah kelihatan banget sama gerak-geriknya. Mereka mulai mengakuinya, terus ditanya lagi apakah mereka mau menikah juga dengan si Toya. Dia tanya begitu, Auto lebih malu lagi. Sebenarnya memang ketiganya mau. Yumina juga tidak masalah kalau mereka bertiga menginginkan menjadi istrinya si Toya. Si Toya sedang ngobrolin tentang tempat itu lebih dalam lagi. Sebenarnya katanya ada banyak tempat di situ. Bukan cuma taman doang, tapi udah terbelah-belah jadi menyisakan tamannya tersebut doang. Mau mengembalikan juga kagak tahu gimana caranya. Tak lama yang lainnya datang sambil memasang muka marah kayak begitu. Setelah ngomongin soal perasaan masing-masing, cewek ini langsung pada malu ketika berhadapan dengan Toya. Toya menyuruh untuk menggunakan HP-nya biar bisa mendeteksi tempat yang udah hilang tersebut. Tapi memang tidak ada apapun di dalam mapnya. Satu-satunya jalan supaya si Toya menjadi pemilik itu tempat dan bisa mengetahui banyak hal, dia harus melewati sebuah ritual terlebih dahulu, yang dimana ritualnya tersebut adalah kisse. Seketika pada kaget si Toya dikokop macam itu. Yumina yang pada dasarnya santai, kini dia tidak bisa berkata-kata lagi. Si Linje yang berani marah-marahin si Toya kirain mau marah-marahin orang itu. Ternyata dia malah sama aja kagak mau kalah. Situasinya semakin aneh dan haremnya mulai terang-terangan. Singkat cerita, si Ceska dibawa ke rumahnya untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Lumayan lah ya kan nambah-nambah. Tapi sifatnya dia masih saja belum berubah. Terus pas si Toya ke kamar, dia masih memikirkan soal kejadian tadi dia dikisi sama si Linje. Rasanya aneh banget.
Dia juga baru ngeh kalau Linje suka sama si Toya. Tak lama kemudian ada si Yumina datang. Dirinya mau ngobrol. Di sana Yumina auto marah. Dia sendiri yang seorang calon istrinya belum melakukan kisah dengannya. Dia malah dikisah sama si Cheska dan juga Linje. Demi untuk bisa memaafkan si Yumina, Toya harus mengkisah dia juga, ya kan, alhasil dia pun mau melakukannya. Setelahnya, si Yumina menanyakan soal perasaannya kepada si Linje bagaimana. Si Toya suka juga dan dia menghargai si Linje. Dengan dia ngomong begitu, Linje merasa tenang. Dia dari tadi ada di dalam sana menggunakan sihir menghilang. Dia takut kalau si Toya marah setelah melakukan dengan si Linje. Tapi karena dia udah ngomong demikian, si Linje agak sedikit tenang. Jadi Linje bisa jadi istrinya si Toya juga. Toya menerima akan hal itu. Mereka berdua juga jadi rada cengengesan sama si Toya setelah bilang kayak tadi. Keesokan harinya si Toya mendapatkan masalah baru lagi. Dia yang baru bangun tidur langsung disamperin sama si LJ yang dimana dia udah kayak marah sama si Toya. Entah apa alasannya. Dia mengajak si Toya keluar yang dimana udah ada si Yae yang nungguin. Mereka berdua tiba-tiba saja mengajak si Toya untuk berduel dengannya. Kalau mereka menang, Toya harus menuruti kemauan kedua orang ini. Awalnya Toya kagak mau ya kan buat apaan gitu kan. Tapi mereka berdua memaksa, alhasil si Toya pun mau gak mau menerima permintaannya tersebut. Dia mengeluarkan pedang pistolnya kayak gitu. Dengan combo mereka berdua, si Toya berhasil kegocek yang bikin dirinya langsung pingsan. Pas bangun anehnya ini orang jadi tiba-tiba saja malu dengan si Toya. Karena mereka menang, jadi Toya harus mengikuti kemauan keduanya. Di situ mereka berdua ingin menjadi istrinya si Toya juga, sama halnya dengan Linje dan juga Yumina. Lantas dia kaget gitu kan, ternyata sebelumnya Yumina sudah mengobrol kalau memang terjadi hal semacam ini bakalan gimana. Sekarang mereka berempat meminta pertanggungjawaban kepada si Toya bagaimana dia menanggapinya. Dia belum bisa memutuskan mau kayak gimana. Habis itu dia merenung di taman dan datanglah si Cheska. Di sana dia mau menunjukkan sesuatu kepada si Toya yang dimana pembuatnya atau Regina mau video call. Terlihat memang itu khusus buat si Toya soalnya pakai kabel yang nyambung ke HP. Di sana obrolannya nggak jelas banget anjir. Malah seperti menggoda si Toya terus. Yang intinya dia menceritakanlah soal Freeze, monster yang hampir menghancurkan bumi. Tapi anehnya sekarang monster itu masih belum muncul secara terang-terangan. Kalau dilihat dari percakapannya, Regina ini orang yang bisa melihat masa depan. Lalu setelah ngobrol itu si Toya mendatangi si kakek dewa yang sedang menonton perjalanan si Toya. Jir bener-bener bisa nonton cuy di atas sana. Si Toya mau meminta solusi atas percintaannya sekarang yang sedang rumit. Si kakek ada orang yang mengetahui soal percintaan. Alhasil dia memanggillah ya kan orangnya itu. Dia adalah Dewi Cinta. Di sana si Toya pengen masukannya. Sekarang dia bingung ada 4 cewek yang pengen menjadi istrinya. Dia mesti gimana gitu kan. Si Dewi memberitahunya untuk kembali lagi kepada si Toya. Walaupun ceweknya ada 4, kagak masalah. Kalau bisa bikin mereka bahagia ya kan. Yang terpenting semuanya bisa merasakan kebahagiaan itu. Dari situ dia mulai mengertilah, lalu dia pun memanggil keempat ceweknya untuk mengobrol. Yang dimana dia di situ mau mengatakan bahwa Toya masih belum siap untuk menikahi mereka berempat. Dia mengakui bahwa tanggung jawabnya bakalan tinggi banget. Dia masih belum siap. Di sana mereka kagak masalah, yang pasti sekarang mereka berempat adalah tunangannya si Toya. Untuk saat ini, bila mana dia berubah pikiran, masih bisa melepaskan mereka. Nah, habis itu si LJ dan Yae yang belum merasakan kisah ingin merasakannya juga. Sebenarnya si Toya oke-oke aja. Malah dihajar sama si LJ saking sunderenya ini bocah. Habis itu ketika si Toya sedang berjalan-jalan, di sana terdapat orang yang mau membeli makanan. Tapi uangnya berbeda. Di situ si Toya membantunya dengan membayar makanannya tersebut. Dia adalah Ende. Dan untuk anime season ini selesai teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih. Bye bye.